Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Kak Bobi akan menyampaikan materi teknik penyusunan program latihan. Kita kadang-kadang bertanya, kenapa sih jika kita berlatih pasti butuh yang namanya program? Itu pertanyaan mendasar sekali bagi adik-adik, bagi semuanya saja anggota Pramuka, bahwa setiap kali latihan atau persiapan latihan pasti dibutuhkan sebuah program. Ada yang tahu jawabannya? Ya, sekarang coba disimpan dulu di dalam hati. Ingat materi Kak Bobi sebelumnya atau sebelum ini, bahwa kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dilakukan di alam terbuka dengan sistem prinsip dasar dan metode kepramukaan serta sistem AMONG yang bertujuan pembentukan watak generasi muda. Nah, tadi kakak katakan bahwa kegiatan yang menarik, menyenangkan di alam terbuka itu adalah kuncinya, bahwa kegiatan itu bisa diminati oleh anggota gerakan pramuka. Jika adik-adik dalam ambalan akan merencanakan kegiatan, harus tetap berpedoman bahwa kegiatan tersebut harus menarik dan menyenangkan. Kakak perkenalkan dulu apa itu metode kepramukaan, agar adik-adik paham dalam bergiat mengusulkan kegiatan kepada pembinanya. Apa itu metode kepramukaan? Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan, dan setiap unsur metode kepramukaan mempunyai fungsi pendidikan. Salah satu yang bisa saya sebut itu jumlahnya 8. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan. Ini adalah yang utama. Jadi setiap kegiatan harus mengacu atau berpedoman pada kode kehormatan Trisatya dan Dasadharma. Kemudian yang kedua, metodenya adalah belajar sambil melakukan, learning by doing. Adik-adik mengerjakan sambil belajar, sambil melakukan, nanti akan dievaluasi oleh kakak pembina. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan berkelompok atau bergu, bekerja sama dan berkompetisi. Di sana adik-adik akan dikelompokkan, mulai kelompok kecil sangga sampai kelompok besar ambalan, atau dibagi regrouping atau dibuat kelompok baru. Kemudian yang keempat, metode kepramukaan ini adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Menarik, bisa diminati, menantang, namun jangan lupa dengan manajemen resiko, sehingga kegiatan tersebut bisa aman dan nyaman. Kemudian yang kelima adalah kegiatannya harus di alam terbuka, tidak di dalam kelas, tidak di dalam ruangan, namun berada di alam langsung, sehingga gerakan pramuka atau anggota pramuka bisa terkena sinar matahari langsung, menghirup udara bebas, dan tetap sehat. Kemudian kehadiran orang dewasa, yang keenam adalah kehadiran orang dewasa. Artinya setiap kegiatan penegak atau kegiatan anggota pramuka yang lainnya, siaga, penggalang, dan pandega, terutama penegak yang seperti adik-adik sekarang ini, harus tetap di bawah pengawasan orang dewasa. Tidak boleh adik-adik bergiat sendiri tanpa didampingi oleh seorang pembina. Kemudian yang ketujuh adalah penghargaan penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kedelapan adalah satuan terpisah. Jadi antara putra dan putri, adik harus terpisah. Nah, di situ dari
kegiatan yang berdasarkan metode kepramukaan bisa dibuat rangkaian kegiatan itu bisa menarik dan menyenangkan sehingga tidak monoton. Kembali ke program latihan, bagaimana program latihan itu yang baik? Yang jelas program latihan yang memenuhi unsur, ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu kreatif, inovatif, dan yang ketiga adalah menarik dan menantang. Artinya adik-adik harus menciptakan sebuah kegiatan yang kreatif, tidak hanya tepuk, nyanyi, atau hanya sekedar berlatih seperti di dalam ruangan klasikal, ada guru yang menerangkan kemudian yang anggota pramuka hanya mencatat. Namun kita harus punya kreativitas untuk menciptakan kegiatan itu bisa diminati oleh seluruh anggota pramuka. Nah, 3 unsur tadi terpenuhi sehingga akan tercipta sebuah kegiatan yang selalu berkesinambungan terus menerus. Dan jangan lupa bahwa pedoman dari kegiatan kepramukaan itu adalah di syarat kecakapan umum. Nah, kakak ingatkan kembali bahwa penegak dan pandega terutama itu dari, untuk, dan oleh penegak atau pandega itu sendiri. Namun jangan lupa tetap dalam pengawasan orang dewasa, sehingga kalau adik-adik membuat sebuah program kegiatan, harusnya adik-adik punya ide, punya gagasan seperti yang ada di SKU sebagai bahan sumbernya. Kemudian adik ciptakan sebuah inovasi yang kreatif, menyenangkan, dan dapat diminati oleh anggota pramuka yang lain. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah adik-adik membuat satu usulan kepada pembina dari masing-masing anggota penegak ini, mengusulkan kegiatan kepada kakak pembinanya. Namun mekanisme seolah-olah adalah adik anggota ambalan, kemudian ada musyawarah ambalan, kemudian hasilnya dirangkum akan diserahkan kepada kakak pembina, sehingga adik tugasnya adalah saat ini membuat satu usulan kegiatan dan ada tips untuk menyusun program latihan dengan sebuah usulan. Ya, perhatikan, kakak akan memberikan satu tips ringan, tidak terlalu ribet. Yang pertama, adik-adik mencari SKU, dicari SKU-nya. Apa itu SKU? Syarat kecakapan umum, atau SKK, syarat kecakapan khusus. Jadi kalau penegak itu SKU-nya tingkatan bantara atau laksana boleh dicari di sana. Kemudian cari beberapa atau satu poin yang di sana diusulkan. Namun usulan itu adalah sifatnya berupa kegiatan. Mungkin SKU tentang pengembaraan itu yang ditugaskan seperti di laksana itu harus ada pengembaraan. Kakak akan berbagi tips untuk penyusunan program latihan. Yang pertama, adik-adik harus membuka SKU. SKU itu apa? SKU adalah syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum itu di penegak ada bantara dan laksana. Kemudian bisa jadi SKK, syarat kecakapan khusus. Di sana ada 5 bidang, ada 5 warna, merah, biru, putih, hijau, dan kuning. Itu bisa dicari, bisa menjadi bahan latihan. Nah, tugasnya adik-adik nantinya untuk menyusun program, untuk menyusun usulan itu, adik-adik mencari bahan di SKU sebagai apa yang akan diusulkan menjadi sebuah kegiatan. Satu, saya ingatkan,
Sumbernya adalah SKU dan SKK. Kemudian yang kedua, pilih bentuk aktivitas atau teknik kepramukaan yang akan dipergunakan. Contoh, kalau pengembaraan berarti ada perkembaraan, ada berkemah, ada pengamatan, ada bakti masyarakat. Itu bisa menjadikan sebagai salah satu contoh teknik atau aktivitas sebuah kegiatan. Sana adik-adik bisa mengelola atau membuat sebuah kegiatan dari bahan SKU tadi, tentukan kemudian adalah teknik kepramukaannya atau aktivitasnya atau bentuk kegiatannya. Yang ketiga, adik-adik memberikan tujuan atau alasan kenapa kegiatan itu dilakukan. Dan yang keempat adalah tentukan waktunya. Perlu diingat bahwa pada saat penentuan waktu harus mengetahui manajemen risiko atau halangan yang apa yang akan dilalui. Misal pada saat pengembaraan, musimnya musim hujan, itu nanti bagaimana antisipasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tips kelima adalah usulkan melalui musyawarah dan kemudian diserahkan kepada kakak pembina. Nah, bagaimana, Pak? Mudah kan untuk menyusun sebuah kegiatan yang menarik kemudian dan menyenangkan. Jangan lupa bahwa adik-adik adalah usia penegak, bukan penggalang. Sehingga buatlah kegiatan itu menjadi menarik, semenarik mungkin, bisa diminati oleh teman-temanmu anggota pramuka atau anggota yang lain yang belum menjadi anggota pramuka. Jika ingin kegiatan di Ambalan adik-adik maju, maka harus selalu kreatif, inovatif, sehingga adik-adik tidak bosan dengan latihan yang itu-itu saja, sehingga bisa menciptakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Terima kasih, selamat mencoba tips kakak, dan jangan lupa tugasnya adalah membuat satu usulan kegiatan yang akan diajukan atau diusulkan kepada pembinamu. Terima kasih, semoga sukses. Salam Pramuka.